Shalom, YRC Family. Perkenalkan, nama saya Aldrin Samuel. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman bersama dengan Yesus Kristus dalam program My Sunshine. Amsal pasal 3 ayat 3 mengingatkan saya bahwa kesetiaan kita di dalam melayani, berkat Tuhan pasti menyertai. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Sejak masa muda, saat SMP dan SMA, saya sudah memulai pelayanan di gereja dengan vokal group. Mulai dari belajar sampai bisa mengajar vokal group di salah satu gereja yang mayoritas berisi orang-orang Depok pada saat itu. Tahun 1989, di saat menjelang mau mengikuti ujian akhir SMA, saya mengalami kecelakaan motor bersama dengan kawan saya. Hal itu terjadi dikarenakan kami sedang mabuk-mabukan dan minuman. Akibat dari kecelakaan tersebut, kaki saya mengalami kelumpuhan yang disebabkan adanya beberapa saraf dan otot putus, serta mengalami kerusakan. Kondisi ini menyebabkan saya dihantui ketakutan, menjadi depresi karena membayangkan seperti apa masa depan saya ke depan dengan kelumpuhan kaki saya tersebut. Apalagi sedikit waktu lagi menjelang ujian SMA dan dokter pun meragukan saya dapat berjalan kembali dengan kondisi kaki saya secara normal. Saya bersyukur saya memiliki seorang mami yang adalah seorang ibu rumah tangga dan dia seorang penginjil yang setia melayani Tuhan. Sejak kecil kami sekeluarga diarahkan, diajar mami setiap hari untuk setia beribadah dalam mesbah keluarga. Bahkan mami saya diberi penglihatan oleh Tuhan jauh sebelum kejadian ini terjadi, bahwa anak-anaknya akan dinubuatkan menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan kalau melihat saat ini, benar apa penglihatan yang mami sampaikan pada waktu kami masih kecil. Hari ini kami hampir semua anak-anaknya melayani dan menjadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, saya mengalami mujizat kesembuhan. Saya bisa berjalan kembali karena mami saya setia mendoakan. Mengalami mujizat Tuhan dengan kesembuhan kaki saya, merubah kehidupan masa muda saya pada saat itu dan ke depannya. Sejak saat itu saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan banyak berdoa, menyembah Tuhan, dan mulai belajar Alkitab. Akhirnya saya punya rohani bertumbuh. Saya mulai mau belajar melayani. Saya ingat betul, saya mulai belajar menjadi seorang guru sekolah minggu. Kemudian Tuhan tambahkan saya untuk lebih lagi bisa bermain musik. Saya aktif di kegiatan remaja pemuda. Bahkan pernah menjadi ketua remaja pemuda. Juga menjadi koordinator umat Lewi, yaitu para pemusik, WL singer, tamborin, soundman di gereja itu. Bahkan saya mulai diberi kesempatan untuk melayani di ibadah-ibadah keluarga dan ibadah umum. Menjadi aktivis melayani Tuhan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Sambil saat itu saya bekerja. Tahun 2000 sampai tahun 2003, saya mengambil komitmen untuk melayani secara full time pada salah satu gereja di Depok. Banyak pengalaman rohani yang saya alami ketika saya mengalami perjalanan hidup pelayanan full time. Ada banyak keajaiban, mujizat Tuhan menyertai dalam pelayanan saya. Bahkan orang lain pun mengalami Tuhan dalam hidupnya. Satu waktu saya pernah pulang dari pelayanan. Saya ingat betul saat itu saya hanya tinggal Rp2.000 di kantong. Dan waktu saya lihat kondisi bensin motor saya hanya tinggal sedikit. Di rumah saya tidak ada makanan apa-apa kecuali 4 potong tempe di kulkas. Saya bilang pada istri saya, goreng saja tempe buat kamu dan anak-anak. Saya percaya Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang akan memberkati dan memenuhi segala kebutuhan.
Saya diskusi dengan istri bagaimana ketika Nabi Elia sedang mengalami masa kekeringan. Tuhan memelihara Nabi Elia dengan roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak setiap hari. Tidak lama setelah itu saya mendengar motor berhenti di depan rumah saya. Bapak Ibu Saudara tahu, ada seorang anak muda bawa rantang. Waktu itu saya kenal anak muda ini adalah salah seorang pembantu dari om kami. Lalu dia sampaikan bahwa om kami itu menyuruh mengantar makanan. Saudara, di dalam rantang itu ada begitu banyak makanan. Dan saya percaya di saat saya mengalami kesukaran karena tidak ada makanan. Dalam waktu yang sangat singkat Tuhan pelihara kehidupan kami. Tuhan penuhi. Bahkan dia bilang, jangan dimakan makanan yang dia kirim. Tapi pergi saja ke rumah om. Karena di sana om masak banyak. Saudara, karena saya tidak punya uang, akhirnya saya naik taksi. Waktu sampai di rumah om saya bisa makan dengan anak dan istri saya dengan berkat yang luar biasa. Saya pulang juga diberkati naik taksi dan diberikan uang. Padahal sebelumnya saya hanya memiliki 2.000 rupiah. Dan saya bilang, dengan duit 2.000, saya akan jalan sepanjang 9 kilo ke Depok. Karena itu hari Sabtu untuk bisa melayani Tuhan. Saudara, kalau kita setia melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, kalau kita setia melayani Tuhan, maka berkat Tuhan akan menyertai kita semua. Saya ingat tahun 2004 sampai tahun 2012, dalam kondisi saya bekerja di satu perusahaan ekspedisi di Jakarta. Dan saat itu saya tetap setia melayani Tuhan. Saya merasakan berkat Tuhan yang ajaib dan heran. Karena dimulai saat saya bekerja sebagai karyawan biasa sampai menjadi seorang pemimpin tertinggi di perusahaan tersebut. Selain daripada pemilik perusahaan tersebut. Bahkan saya bisa memiliki saham atas perusahaan tersebut. Saudara, sampai tahun 2012 perusahaan tersebut akhirnya tutup. Saya mendapat pembagian saham dengan memiliki sistem kontrol perusahaan yang dibeli mahal pada waktu itu menjadi milik saya. Yang kemudian hari saya pakai untuk membangun usaha ekspedisi sendiri. Waktu itu saya buat perusahaan namanya PT Sarana Berkat Indonesia di tahun 2013. Perusahaan ini berjalan 2 tahun hingga pada tahun 2015 PT Sarana Berkat Indonesia secara kegiatan usaha terpaksa harus berhenti karena investor mengundurkan diri. Bahkan di tahun 2012, saudara, saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang pejabat gereja. Bahkan pernah melayani jemaat menjadi pelaksana tugas gembala di salah satu gereja di Depok. Saudara, yang saya mau saksikan bagaimana kesetiaan kita melayani Tuhan itu mendatangkan berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sejak tahun 2015 di saat perusahaan yang saya miliki tutup usahanya. Mulai tahun 2015 itu saya dibawa oleh Tuhan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Karena saya punya banyak waktu. Sekalipun saya tidak memiliki pekerjaan tetap, saya tidak memiliki income. Dari tahun 2015, Tuhan peliharakan kehidupan rumah tangga kami. Tuhan memenuhi segala keperluan, kebutuhan rumah tangga kami dengan ajaib dan heran. Saya mengalami mujizat demi mujizat terjadi. Tuhan menyatakan pemeliharaannya dan kami tidak pernah berkekurangan. 2015 sampai tahun 2022, selama 7 tahun saya menjadi saksi. Kesetiaan melayani Tuhan mendatangkan berkat yang melimpah atas setiap hamba-hamba Tuhan. Saudara, saya berdoa agar kesaksian hidup saya dengan kesetiaan melayani dalam kondisi apapun. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yaitu setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Di tahun 2015 saya gak pernah terfikir bahwa usaha saya akan berhenti dan saya harus lebih banyak punya waktu untuk melayani Tuhan. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, saya dimurnikan untuk lebih lagi melayani Tuhan. Dalam kondisi dan situasi apapun yang sedang saudara alami hari ini, percayalah, berkat Tuhan senantiasa menyertai dan mencukupi. Ingat janji-janji Tuhan, ingat bagaimana Tuhan menyertai, menolong, memelihara hidup saudara ketika engkau sedang susah. Hari ini, buatlah komitmen dalam hidupmu bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya yang percaya kepada-Nya. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati, kasih anugerah penyertaan Tuhan senantiasa menyertai dan mencukupi kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Puji Tuhan. Amin.